Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Diketahui api muncul dari salah satu rumah kemudian menyambar ke bangunan lain. Akses yang sudah dijangkau dengan rapatnya bangunan menjadi kendala proses pemadaman yang membuat api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Akibat kebakaran 500 jiwa terdampak, 8 orang menjadi korban karena mengalami sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 200 personel kepolisian diterjunkan untuk membantu penanganan dan pengamanan di lokasi kebakaran. Warga bersama petugas bahu-membahu mulai mengevakuasi barang dagangannya dari dalam kios. Korban kebakaran rencananya ditempatkan sementara di tenda pengungsian yang dibangun di lahan kosong dekat lokasi kejadian. Pemerintah setempat juga telah menyiapkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bus pariwisata ludes terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek KM 54 Karawang, Jawa Barat. Kobaran api membesar dengan cepat melalap seluruh bagian bus hingga menyisakan rangka kendaraan. Peristiwa ini menjadi tontonan pengguna jalan dan sempat terekam video amatir. Dari keterangan saksi, awalnya bagian belakang bus tiba-tiba mengeluarkan asap tebal. Tak lama kemudian muncul kobaran api yang dengan cepat menjalar ke seluruh bagian kendaraan. Mengetahui adanya kejadian tersebut, sopir segera menghentikan bus di bahu jalan dan mengevakuasi seluruh penumpang ke tempat yang aman. Beruntung, seluruh puluhan penumpang selamat. Akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek macet panjang di kedua arah. Banyak pengendara mengurangi kecepatan dan menyaksikan kebakaran tersebut. Setelah proses pemadaman, petugas segera mengevakuasi bangkai bus dari lokasi kejadian untuk memulihkan arus lalu lintas. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian dari Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pesta minuman keras di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat berakhir ricuh dan berdarah. Seorang pria menjadi korban penganiayaan setelah terlibat keributan dengan rekannya sendiri hingga mengalami luka serius pada bagian hidung. Pelaku menendang korban hingga terjatuh, kemudian menendang ke bagian kepala hingga korban bersimbah darah. Polisi akhirnya menangkap pelaku FDC 31 tahun di wilayah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Polisi menduga pengaruh minuman keras menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penganiayaan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, kamera CCTV merekam saat pelaku dan korban tengah pesta miras di sebuah kafe. Korban dan pelaku diketahui saling mengenal dan terdapat seorang wanita yang juga ikut berkumpul bersama-sama. Namun nahas, dalam suasana tersebut antara korban dengan pelaku dan wanita ini terlibat adu mulut hingga menimbulkan perkelahian. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Kobaran api besar menghanguskan sebuah rumah di Jalan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Api dengan cepat membesar lantaran rumah yang terbakar terbuat dari material kayu. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga berusaha memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara. Aparat Polsek Sunda Kelapa masih menyelidiki pasti penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran besar yang melanda kawasan Pasar Jiung dan permukiman warga di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ratusan warga kini mengungsi. Berbagai kebutuhan dasar mulai dari makanan, air bersih hingga layanan kesehatan disalurkan untuk membantu para korban. Sejak kebakaran terjadi, warga yang kehilangan tempat tinggal langsung dievakuasi menuju posko pengungsian. Salah satunya di kawasan Benyamin Sueb, Kemayoran, yang kini dipadati warga terdampak kebakaran. Di posko ini, petugas gabungan bersama relawan menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, selimut, dan kebutuhan harian lainnya. Selain itu, tenaga kesehatan juga disiagakan untuk memberikan pelayanan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan maupun paparan asap. Tidak sedikit anak-anak dan lansia yang ikut mengungsi.
Pemerintah daerah bersama berbagai pihak terus berupaya memastikan kebutuhan kelompok rentan dapat terpenuhi selama masa pengungsian. Petugas mencatat terdapat lebih dari 330 KK yang terdampak, 679 jiwa dan 304 bangunan. Tak ada korban jiwa namun 8 orang yang alami luka sedang. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Fihir melaporkan. Pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, pencuri motor menipu korban dengan memborong barang dagangan lalu membawa kabur motor korban. Sementara itu terpergok beraksi di sebuah rumah kosong. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat berhasil diringkus warga. Inilah aksi terduga pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik pedagang sandal di Jalan Ketintang, Madya, Surabaya. Terlihat pelaku mondar-mandir, kemudian membawa kabur motor milik korban yang terparkir di sebuah wisma. Modusnya, pelaku berpura-pura akan membeli sandal yang dijual korban dengan jumlah banyak. Pelaku kemudian meminjam motor korban dengan alasan membeli kwitansi dan materai, namun pelaku tak kembali lagi. Tak hanya satu korban, terduga pelaku juga membawa kabur sepeda motor seorang pedagang ayam geprek di Jalan Ketintang, Madya, Surabaya. Lagi-lagi pelaku berpura-pura memesan 20 bungkus ayam geprek dan es teh kepada pedagang atas pesanan sebuah parpol. Lagi-lagi dengan akal bulusnya, pelaku berdalih harus mengambil uang di ATM dan meminjam motor korban yang ternyata dibawa kabur pelaku. Kasus pencurian sepeda motor dengan modus borong barang dagangan ini telah dilaporkan ke Polsek Jambangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Seorang pemuda terpergok mencuri di sebuah rumah kosong yang dijadikan villa di Kampung Pangadegan, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Pelaku nekat beraksi di siang bolong saat warga tengah beraktivitas. Selain itu, di sekitar lokasi dekat dengan pos polisi lalu lintas eksit tol Parungkuda. Petugas Polantas yang mengetahui aksi pencurian menangkap pelaku. Sebelum beraksi, warga mencurigai gerak-gerik pelaku mondar-mandir di depan rumah yang disasar. Lalu, pelaku memanjat pagar masuk ke area rumah. Warga pun mengepung dan meringkus pelaku yang diduga tidak sendirian beraksi. Kayaknya rencananya dia kalau udah dibongkar-bongkar gitu, nanti mungkin temennya datang, mungkin gitu. Karena kan itu udah pada dirusak tuh, tapi belum ada yang diambil gitu. Rencana dia mungkin ngebongkar dulu. Berarti indikasinya 2 orang, Pak ya? Ya, indikasinya satu dapat, yang satu nggak ada. Pelaku dibawa ke Polsek Parungkuda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria dibekuk korbannya saat akan mencopet ponsel di Blitar, Jawa Timur. Terduga pelaku nyaris diamuk massa yang geram dengan aksinya. Pria Parubaya dievakuasi anggota Polsek Kanigoro setelah dibekuk salah satu korbannya. Terduga pencopet itu terpegok merogoh saku celana korban saat menyaksikan bagi telur gratis di depan kantor Pemkab Blitar. Adu mulut sempat terjadi antara korban dan terduga pencopet. Warga yang melihat kejadian itu sempat menghakimi terduga pelaku. Ada sekitar 12 warga yang menjadi korban pencopetan, termasuk seorang perempuan. Diduga pencopet di acara tersebut tidak sendirian beraksi. Ada tangan di saku saya pegang. Habis itu kok dia melawan saya lah, intinya kayak saya tuduh copet itu nggak mau. Saya tuduh aja. Habis itu dia itu mau lari itu mengeluarkan dua handphone dari dalam tasnya, dijatuhkan ke bawah. Mau lempar tangan kepada saya lah intinya. Terduga pelaku yang dibawa ke Polsek Kanigoro masih diperiksa secara intensif. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ainus melaporkan. Pemirsa, 3 remaja tenggelam saat berenang di sebuah curug di Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu sebuah pohon besar tumbang menimpa 5 pemotor di Sumedang, Jawa Barat. Tim SAR Gabungan Basarnas Cilacap, PMI, dan BPBD Brebes menemukan seorang remaja meninggal di Curug Rambu Gasang, Desa Rancawulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
2 tim selam dikerahkan untuk mengangkat jasad korban. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran pusaran arus curug yang sangat kuat. Sebelumnya korban dan 2 temannya tenggelam saat berenang di Curug Rambukasa. 2 korban berhasil diselamatkan warga. Alhamdulillah untuk korban berhasil kita ketemukan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban secara resmi untuk operasi SAR kita nyatakan ditutup. Jasad korban dibawa ke RSUD Soekarno Ketanggungan untuk penanganan lebih lanjut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Ayus melaporkan. Pohon tumbang menimpa beberapa motor. Sebuah pohon flamboyan berukuran besar tumbang dan menimpa sejumlah pengendara sepeda motor di kawasan Pangkalan Damri, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 1 korban mahasiswa asal Situraja, Sumedang mengalami luka kritis, sementara 2 korban lainnya mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit Unpad guna mendapatkan perawatan medis. Petugas gabungan mengevakuasi pohon tumbang yang menutup seluruh badan jalan. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Cirebon sempat tersendat selama kurang lebih 20 menit. Dugaan sementara kondisi akar pohon yang rencananya akan ditebang dalam waktu dekat ini telah rapuh. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA News melaporkan. Informasi haji pemirsa, fase pemulangan jemaah haji Indonesia menuju tanah air mulai dilakukan dengan pemeriksaan ketat barang bawaan. Menghadapi aturan batas maksimal muatan, banyak jemaah yang rela untuk meninggalkan barang bawaan mereka dari tanah air demi menyelamatkan oleh-oleh untuk keluarga. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia mulai dikumpulkan di area pemondokan untuk melewati proses penimbangan awal sebelum diangkut ke bandara. Prosedur ketat langsung diterapkan oleh petugas keamanan penerbangan di lokasi. Petugas mengizinkan penggunaan lakban secara wajar bagi koper yang rusak namun melarang keras penggunaan tali rafia. Tali temali yang melilit koper tersebut terpaksa digunting dan diputus oleh petugas karena akan menghambat proses pemeriksaan Sinar X di bandara. Koper yang telah lulus inspeksi fisik kemudian ditimbang kembali untuk memastikan beratnya tidak melebihi batas 32 kg. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, MCH 2026 melaporkan. Video amatir merekam proses pembongkaran koper jemaah haji yang terdapat air zam-zam di dalamnya. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji Indonesia agar mematuhi aturan bagasi saat pemulangan ke tanah air. Salah satu pelanggaran yang masih banyak ditemukan adalah penyimpanan air zam-zam di dalam koper bagasi. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah untuk tidak membawa air zam-zam karena akan berpotensi dibongkar kopernya. Jemaah haji akan mendapatkan haknya berupa air zam-zam di tanah air yang telah didistribusikan ke asrama haji di kabupaten kota. Selain air zam-zam, jemaah juga diingatkan untuk tidak membawa barang-barang yang dilarang dalam bagasi maupun kabin, seperti senjata tajam, senjata api, dan powerbank yang disimpan di bagasi. PPIH juga mengingatkan batas barang bawaan yang diperbolehkan maskapai. Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg, 1 koper kabin maksimal 7 kg, serta tas paspor. PPIH berharap kepatuhan jemaah terhadap aturan bagasi dapat mempercepat proses pemulangan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh penumpang selama perjalanan menuju Indonesia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan. Ini petugas aku kan asal. Ih, serem. Pengendara motor jenis Matic melaju di ruas tol di Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksinya terekam pengendara mobil. Pemotor sesekali melewati mobil dan truk yang ada di depannya di lajur kanan dengan kecepatan tinggi. Dari keterangan pihak Jasa Marga Purbalenyi, pengendara sepeda motor itu sudah diamankan usai dilakukan pengejaran dari tol Padalenyi dan tertangkap di ruas 127, ruas tol Paster. Ia pun diberikan sanksi tilang oleh PJR di Lantas Polda Jabar. Kepada petugas, ia beralasan diarahkan oleh aplikasi petunjuk jalan. Padahal sebelumnya pria tersebut sudah ditegur petugas saat memasuki pintu tol Pasir Koja, namun tidak menghiraukannya.
Pihak Jasa Marga pun mengimbau agar para pengendara mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat berebut telur gratis yang dibagikan para peternak di Blitar, Jawa Timur. Aksi ini menjadi bentuk protes peternak atas anjloknya harga telur dan tingginya harga pakan ternak. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat mengikuti pembagian telur gratis di depan kantor pemerintah Kabupaten Blitar. Pembagian 1 juta butir telur ini digelar oleh para peternak dan pedagang telur dari sejumlah daerah, di antaranya dari Blitar, Tulungagung, Kediri, dan Trenggalek. Aksi ini juga sebagai protes akan harga telur yang terus merosot hingga berkisar Rp21.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan terus meningkat. Mereka juga menuntut dan menolak investasi asing di sektor peternakan. Alhamdulillah dapat telur. Bayar atau gratis? Gratis, Pak. Gratis. Dapat berapa biji itu? Dapat 3 orang. Tadi sempat Untuk rakyat Tadi sempat antri nggak sih? Para peternak berharap harga telur kembali stabil agar usaha peternakan rakyat dapat terus bertahan. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan gajah liar masuk ke kawasan permukiman dan merusak perkebunan warga di Pekanbaru, Riau. Tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau diturunkan untuk mencegah konflik satwa dan manusia. Kawanan gajah liar masuk ke kawasan permukiman dan merusak kebun semangka milik warga di Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Petugas BBKSDA Riau yang mendapat laporan dari warga langsung turun ke lokasi untuk memantau pergerakan kawanan gajah liar. Akibat aktivitas gajah liar di kawasan tersebut, kebun semangka milik warga seluas 1,5 hektar lebih rusak. Petugas BBKSDA Riau juga menemukan 11 gajah liar tak jauh dari lokasi konflik. BBKSDA menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, khususnya di malam hari. Sebab gajah satwa yang lebih aktif pada waktu tersebut. Masyarakat diminta tidak bertindak anarkis terhadap gajah yang merupakan satwa liar yang dilindungi peraturan perundang-undangan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.